terkait surat keterangan garapan yang dikeluarkan oleh beberapa kepala desa di areal kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sukmantoro, SHUT MM saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya pada Senin 4 September 2023 mengungkapkan. Izin Pak Heru, selamat siang. Kita dari media Pos TV ingin mengonfirmasi terkait dengan adanya surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di area kawasan Taman Nasional Tesonilo. Selaku Kepala Balai, seperti apa menurut Bapak? Terima kasih ya. Jadi kita ini menyangkut kewenangan dari pemerintah daerah, di situ juga termasuk pemerintah desa, kemudian juga kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, karena Taman Nasional Tesonilo itu masuk dalam range-nya Kementerian KLHK. Nah ini juga harus dipahami bahwa ada regulasi di pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014, ada kewenangan di situ pemerintah daerah, kemudian juga ada kewenangan KLHK ya, terkait dengan kawasan hutan tentunya kan gitu ya. Saat ini juga bahwa kewenangan kehutanan itu kan ada di provinsi ya, jadi ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi. Kemudian kita juga ada Balai Taman Nasional di Kabupaten Pelalawan ini. Saya harapkan dua kewenangan itu tidak bisa tumpang tindih ya, tidak bisa tumpang tindih. Dalam artian kita harus berbicara bersama-sama untuk melakukan aktivitas atau kegiatan ataupun mengeluarkan suatu kebijakan ya. Termasuk tadi berkaitan dengan surat-surat yang ada di kawasan hutan. Nah ini kan harus dikomunikasikan dulu dengan pemangku wilayah di situ ya, sesuai dengan aturan ya Undang-Undang 5 tahun 90 dan sesuai dengan aturan di kementerian bahwa kewenangan terkait kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo itu ada di bawah Balai Taman Nasional. Jadi apapun, produk apapun ya yang ada di kawasan itu sepengetahuan dan seizin pemangku wilayah. Itu yang harus dipahami dulu ya. Tidak bisa seseorang mengeluarkan suatu surat, suatu berkas apapun yang menyangkut tanah yang ada di Taman Nasional. Semua harus melalui komunikasi dulu, dikonsultasikan, kemudian kami pun juga harus izin ya di kementerian di Jakarta ya, apakah boleh nggak ya untuk mengeluarkan suatu keputusan, mengeluarkan suatu suatu aturan terkait dengan kawasan Taman Nasional itu masuk pihak-pihak luar. Saat kita konfirmasi kepada kepala desa yang mengeluarkan surat sejenis garapan atau SKD itu, katanya orang itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kan, yang udah ketelanjuran. Itu seperti apa itu Pak? Ya jelas pada intinya Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan ya, dikeluarkan oleh pemerintah itu dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan hutan ya, salah satunya itu ya, artinya terutama dengan keberadaan misalkan kalau di kawasan Taman Nasional itu kan banyak sawit makanya bagaimana sawit-sawit ini bisa diakomodir oleh negara, dilegalkan oleh negara, dalam artian terkait sawitnya ya, terkait sawitnya, bukan terkait tanah atau lahannya, terkait sawitnya. Dan saya katakan bahwa Undang-Undang CK tidak menghapus undang-undang lain ya. Ada perubahan memang di undang-undang kita terkait Undang-Undang CK, ada dirubah, tetapi untuk kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo ya, kita masih berpegang pada aturan Undang-Undang nomor 5 tahun 1090 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Jadi itu yang kita pegang, itu yang tidak dirubah dan itu yang tidak dihapus di Undang-Undang CK. Jadi kalau menurut Bapak, dengan adanya keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, kepala desa ibaratnya mendata ataupun
membuat surat-surat keterangan di area wilayah kawasan untuk kepentingan pengajuan kan gitu ke kementerian itu seperti apa itu? Polanya kita sudah, kementerian sudah lengkap ya, sudah membahas itu dan ada namanya Satlatwasdalnya sudah ada dibentuk di pusat terkait bagaimana mekanisme tadi kegiatan-kegiatan ilegal tanpa izin yang ada di kawasan itu ada mekanismenya terkait dengan pendataan dan sebagainya ya. Saya tidak tahu apakah ada aturan atau semacam perintah atau semacam surat dari pimpinan Pak Kepala Desa tentunya ya terkait pendataan itu. Yang jelas tidak ada arahan ya terkait apakah itu nanti didata oleh si A, si B, si C dan sebagainya. Yang jelas sebenarnya kalau saya katakan harus katakanlah permisi dulu lah ya. Permisi. Ya, izin dulu, ketuk pintu dulu di tuan rumahnya. Di situ siapa kan itu. Sehingga oke, ada pendataan, tetapi pendataan yang kayak apa? Nah, itu yang harus dibicarakan gitu. Berarti intinya selama ini pemerintahan desa yang ada di wilayah yang mempunyai wilayah kawasan Taman Nasional Tesonilo untuk mendata atau mengeluarkan surat keterangan itu belum ada koordinasi ke balai ya? Yang jelas pihak desa belum ada. Belum ada ya? Pihak desa belum ada memberikan laporan ke kita atau memberikan permisi tadi untuk masuk kawasan, mendata ini, mendata itu dan sebagainya belum ada. Oh, belum ada ya? Nah itu yang kita sayangkan kan seperti itu. Artinya tetap harus komunikasi harus terjalin. Ya nanti bagaimana mekanisme kita bicarakan kan. Oke, ada undang-undang CK yang itu harus jalan, tapi juga ada mekanismenya untuk bisa masyarakat itu bisa lebih enak ya mendata dan sebagainya gitu loh. Jangan sampai terjadi ini kejadian ya diusulkan sudah ke pusat ke kementerian ada kelompok tani hutan, namanya kelompok tani lah semacam itu mengusulkan di Tesonilo juga ya mengusulkan ke kementerian. Ternyata yang diusulkan adalah kawasan bukan sawit, tetapi masih berhutan. Nah itu yang kita, dan itu kan nggak sesuai dengan aturan BMC kan. Dan itu yang sangat kita sayangkan. Kalau menurut pengalaman Bapak, Undang-Undang CK itu aturannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Yang jelas begini, kalau di Kementerian LHK memang ada kegiatan-kegiatan tanpa izin yang sudah lama, ya sudah ada dan di situ kita memang di Rio ini kan terkait kebun-kebun sawit. Makanya keluar undang-undang CK itu untuk menyelesaikan itu. Mekanisme adalah ya pendataan tetap ya dilakukan pendataan, tetapi pada intinya adalah saya tadi dalam tanda kutip keterlanjuran yang sudah ada sebelum undang-undang CK itu. Makanya inventarisasi sebenarnya kan kebunnya kalau kita kebunnya sudah 5 tahun kan gitu. Nanti ada lagi perinciannya yang masyarakat, yang perusahaan dan sebagainya. Nah itu yang harusnya dilakukan. Boleh pendataan, tetapi kan mekanismenya ditempuh dengan benar, gitu loh ya. Pendataan yang di atas 5 tahun dan kita yang balai ini tahu di mana posisinya, gitu loh. Kan sementara ini kita nggak tahu bisa melakukan kegiatan ini itu kan kita nggak tahu. Ibarat masuk di rumah saya misalkan kan gitu ya, tapi nggak ada permisinya. Dan itu akhirnya kan jadi pro dan kontra di masyarakat. Apalagi saya nggak tahu apakah ada di situ uang dan sebagainya, dan itu yang kita sesalkan. Artinya tidak ada standar yang baku, bisa aja jadi pungutan liar dan sebagainya, dan itu justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini baru-baru ini Pak, kita kan ada koordinasi ke pihak kepala pemerintahan desa yang ada di Bagalimo kan gitu kan, terkait pengeluaran surat itu tadi kan itu udah Bapak jelaskan. Kemarin itu ada beberapa hari yang lalu kepala desa memanggil masyarakat kan gitu, masyarakat yang baru katanya mengganti rugi lahan yang ada di kawasan. Begitu lahannya disurvei sama kepala desa itu masih banyak tanam-tanaman seperti apa
hutan-hutan kecil itu kan. Nah, itu seperti apa itu Pak? Kan dilarang sama kepala desa. Menanggapi itu seperti apa Pak selaku kepala kami? Yang jelas begini, Pak Kepala Desa Berkelimo termasuk saya anggap kepala desa yang konsisten ya dengan pernyataan beliau yang mendukung untuk pengelolaan taman nasional kan, gitu ya. Artinya dia juga di situ ada banyak kegiatan yang jelas rehabilitasi, ya, pemulihan ekosistem, penanaman pohon dan sebagainya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di situ. Ya kita harapkan beliau terus mendukung itu, dan pada intinya lahan-lahan ya yang masih terbuka tadi sama belukar dan sebagainya pada intinya tidak bisa ditanami lagi ya dengan tanaman sawit ya. Kita bahkan berapa tahun yang lalu kita juga sosialisasi di Bagan Limo larangan menanam sawit. Kita sudah mengeluarkan surat edaran ya, untuk larangan menanam sawit di dalam kawasan taman nasional. Jadi tidak boleh lagi nanam sawit di dalam kawasan taman nasional. Kita sekarang ini dengan pola tanaman non sawit ya, pohon yang bisa menghasilkan buah dan buahnya bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Itu yang menjadi solusi kita saat inilah untuk bagaimana kita menciptakan hutan kembali, tetapi fungsi hutannya masih ada, fungsi ekonominya juga berjalan, itu tidak ada sawit lagi. Jadi kalau Pak Kepala Desa memang melarang menanam sawit itu memang kita dukung sekali. Ya, tapi jangan sampai misalkan mengeluarkan surat-surat yang jual beli dan sebagainya. Ini masalah utama di Taman Nasional kan jual beli lahan. Nah, tanah-tanah di Taman Nasional dijual beli oleh oknum dan sebagainya. Ini jadi masalah gitu. Ya kita itu kan juga bertentangan dengan hukum, dengan peraturan konservasi dan sebagainya. Makanya ya kita mengharapkan lah ya kepala-kepala desa yang ada di sekitar Taman Nasional itu ya tidak mengeluarkan suatu kebijakan, suatu aturan dan sebagainya yang bertentangan justru dengan aturan-aturan di konservasi. Jadi bila mana kan ini kan kebanyakan salah satunya lah kan desa yang ada di yang mempunyai wilayah kawasan Taman Nasional kan termasuk salah satunya kepala desa yang kita lihat kemarin itu kan maksudnya melarang atau dengan tegas tidak boleh melakukan penanaman lagi ataupun pembukaan hutan di kawasan Taman Nasional kan seperti itu. Jadi bila mana masyarakat itu tidak mengindahkan kan tetap ditanami hutan-hutan itu dengan kelapa sawit ataupun hutan yang kecil-kecil ditumbangi, seperti apa tindakan dari Taman Nasional? Ya jelas kita sudah lakukan upaya-upaya ya. Seperti pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi. Kita tahu itu manusia, kita tahu itu masyarakat, kita tahu itu mungkin ada masyarakat kecil. Kita selalu mengingatkan, kita selalu sosialisasi ke mereka. Kalaupun toh ya kita sudah ingatkan mereka masih bandel ibaratnya, kita tidak secara hukum. Ya, kita sudah juga melakukan upaya hukum mas, yang cukup masif juga. Kemarin kita juga angkat alat berat juga di kawasan Taman Nasional. Ya, kita juga tangkap orang pelaku ekologi di Taman Nasional. Siapapun lah sekarang ini hutan kita itu masih tersisa sedikit ya. Dari 81 itu kan tinggal 8.000 hektar. Jadi tinggal 11% yang masih alami, masih hutan. Ya saya minta lah, dengan sangat ya kepada semua pihak, pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa, adat, ya, masyarakat pendatang, jangan lagi dah dirambah, dirusak lagi hutan yang tinggal sedikit. Itu rumahnya gajah. Gajah kita itu yang liar tuh 120 ekor, nggak cukup sebenarnya, hanya 8.000 nggak cukup. Makanya konflik di mana-mana, ibaratnya interaksi negatif di mana-mana antara kebun dengan gajah dan sebagainya sudah keluar dari hutan. Ya karena memang rumahnya sudah habis. Ya, apakah kita habiskan lagi? Kan gitu. Di mana mereka akan tinggal? Makanya inilah. Artinya jangan kita teriak-teriak minta tolong gajahnya sudah makan sawit, tapi kita nggak dibantu Taman Nasional itu untuk bisa mempertahankan hutan yang ada. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau boleh tahu penyampaiannya apa untuk masyarakat, untuk kepala desa yang ada di wilayah kawasan Taman Nasional ini untuk saat ini? Yang jelas pertama ya, kita harus semua pihak lah harus concern pada aturan negara. Negara itu sudah punya aturan yang kalau itu ditaati, dijalani, insya Allah lah semua akan
akan baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Komunikasikan segala sesuatu kalau kita memang tidak tahu gitu. Taman Nasional mungkin batas-batasnya, patoknya ada, cuma sudah nggak ada lagi. Ya tanya ke petugas kita ada sampai ke lapangan, sampai ke resort. Tanya ke kita, kalau ada alat berat mau misalkan membuat jalan dan sebagainya, tanya ke kita gitu loh. Kepala desa terutama saya mohon sekali ini ya, alat-alat berat, karena perusak yang masih di Taman Nasional itu alat berat Pak, ekskavator, beko itu. Kalau itu ada alat berat, tolong, desa sudah menyampaikan ke kita. Ini alhamdulillah Bupati Indragiri Hulu ya sudah membuat surat himbauan. Ya. Tidak boleh menggunakan alat berat di dalam kawasan Taman Nasional. Baru saya terima ini. Saya minta juga dengan hormat kepada Pak Bupati Pelalawan untuk juga bisa membuat himbauan itu ke kepala desa sekitar kawasan Taman Nasional. Begitu juga dengan Pak Bupati Kuantan Singingi. Kita sudah surati 3 bupati itu. Dan alhamdulillah tadi Pak Bupati ya, Bupati Indragiri Hulu sudah menyampaikan surat himbauan itu, dan itu menjadi komitmen bersama. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, komitmen kuat untuk melindungi Taman Nasional. Siapa lagi? Nggak mungkin Taman Nasional Tesonilo sendiri untuk bisa menjaga itu. Terutama peran dari pemerintah desa dan masyarakat ini yang paling penting. Karena bagaimanapun Taman Nasional kan aset pemerintah sebenarnya, aset pemerintah daerah dan juga masyarakat. Itu loh. Termasuk tadi untuk melindungi satwa liar, gajah terutama. Jangan sampai ke depan anak cucu kita nggak bisa melihat gajah, nggak bisa melihat hutan. Ini hutan yang terluas, yang tersisa di Pelalawan, di tanah mineral. Ya, kalau Pelalawan punya banyak juga, tapi di tanah gambut, Semenanjung Kampar sana. Itu loh. Jadi ini aset yang tersisa, yang tertinggal di Pelalawan, Taman Nasional Tesonilo. Kalau hutannya habis semua. Dan bencana juga akan mengancam kita terus, termasuk asap, termasuk oksigen, termasuk air, banjir, dan sebagainya. Ya marilah kita bersama-sama ya, komunikasi, yang penting komunikasi. Kalau ada apa-apa tanyakan ke, kalau itu menyangkut Taman Nasional ya, tanya sekitar Taman Nasional, tanya ke Taman Nasional yang punya rumah Taman Nasional begitu ya. Kalau ada apa-apa, oh mau gini tanya gitu. Jangan berbuat sendiri. Kalau itu melanggar aturan ya kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, tim Expos TV mengabarkan.